menghasilkan kualitas jeruk yang baik perlu mengikuti proses penanganan pasca panen yang meliputi panen, pengangkutan hasil panen, pre-cooling, sortasi, pembersihan buah, perlakuan tambahan, grading, pelabelan, pengemasan, penyimpanan sementara, pendistribusian, di mana proses ini sangat penting untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Panen dilakukan pada saat yang tepat, yaitu pada saat kulit buah hijau kekuningan. Bagian bawah buah jika ditekan terasa empuk dan berongga. Kemudian perhatikan kondisi cuaca saat akan memanen jeruk. Sebaiknya dilakukan pada pagi hari saat kondisi cerah. Buah jeruk akan lebih mudah rusak bila dipanen dalam keadaan basah yang ditandai dengan membekaknya kulit jeruk dan mudah menjadi memar atau tergores. Pemanenan paling baik dilakukan saat udara kering untuk meminimalisir jeruk terserang penyakit serta dilakukan secara hati-hati. Hindari melempar buah jeruk, petani harus memakai sarung tangan, serta wadah tidak diisi secara berlebihan dan tidak ditumpuk baik secara manual atau menggunakan kendaraan bermotor. Titik kritis adalah kecepatan pemindahan, beban angkut, perubahan suhu, paparan sinar matahari, dan risiko benturan antar buah. Proses selanjutnya yaitu sortasi. Sortasi merupakan proses memisahkan buah yang sudah matang dengan yang terlalu muda atau tua atau yang terkena penyakit atau buah yang rusak. Direkomendasikan saat melakukan sortasi dengan memakai sarung tangan. Pilihlah buah yang mulus, tidak luka, tidak terserang penyakit pasca panen, dan tidak ada cacat fisik dan mikrobiologis. Pembersihan dan perlakuan tambahan dilakukan dengan menggunakan air bersih yang mengalir, dilap dengan kain halus dan bersih, kemudian dikering anginkan pada tempat yang teduh. Pencucian buah jeruk dapat juga dilakukan dengan air sabun atau cairan pembersih dengan cara merendam buah jeruk dengan air yang dicampur dengan cairan pembersih dengan konsentrasi 0,5% sampai 1%. Selanjutnya adalah grading. Grading merupakan pemilihan ukuran besaran diameter buah atau parameter pengelompokan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengepakan, pemasaran, dan penentuan harga jual. Buah yang sudah dipilih diklasifikasikan pada wadah yang berbeda berdasarkan kelasnya. Pelabelan berfungsi untuk mencantumkan informasi detail mengenai buah jeruk yang akan dipasarkan untuk menjamin mutu produk. Pelabelan dapat digunakan pada kemasan buah atau dokumen yang menyertai buah jika dijual curah. Biasa ditempel di pengemas khususnya jika menggunakan kemasan tertentu. Label pada kemasan yang diangkut menggunakan kontainer harus menggunakan tulisan pada tiap sisi sehingga mudah dibaca dan tidak mudah dihapus, serta tampak dari luar. Jika label tidak tampak dari luar, maka kemasan harus mencantumkan label yang berisi informasi nama buah dan ditulis sebagai varietas. Informasi yang tercantum dalam label harus mencakup nama varietas, nama eksportir, nama pengemas, nama pengepul, asal buah, kelas buah, ukuran, bobot perkemasan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah penyimpanan pasca panen. Penyimpanan pasca panen sementara dilakukan pada tempat yang baik dan memiliki sirkulasi udara yang baik serta suhu berkisar 12 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 85-95%. Penyimpanan dilakukan dengan cara yang pertama dengan suhu rendah, first in first out, dan yang kedua penyimpanan secara alami dilakukan dengan sirkulasi udara yang baik. Pengemasan jeruk dilakukan saat jeruk berada dalam kondisi yang baik agar memudahkan dalam proses distribusi, mencegah kerusakan internal dan eksternal. Kemasan dapat didesain semenarik mungkin untuk menarik konsumen. Berdasarkan pasarnya, terdapat berbagai jenis kemasan. Yang pertama, pasar lokal yaitu keranjang plastik 25-30 kg. Yang kedua, pasar swalayan yaitu tray plastik 0,25-0,5 kg. Yang ketiga, restoran atau rumah yaitu kantong plastik 5 kg. Yang keempat, ekspor yaitu kardus khusus 15-20 kg. Kegiatan yang dilakukan saat pendistribusian yaitu yang pertama, pencatatan jumlah dan waktu distribusi. Yang kedua, kebersihan sarana transportasi, tujuan pasar, dan jarak tempuh. Yang ketiga, tumpukan kemasan dengan karton maksimal 3 tumpuk.
dan dengan peti atau keranjang maksimal 4 tumpuk. Dan yang keempat, selama pengangkutan, hindari sinar matahari berlebihan, hindari hujan, atau dilakukan malam hari. Proses produksi jus jeruk. Teknologi pengolahan jus jeruk siap saji adalah teknik pengolahan buah jeruk menjadi jus jeruk siap saji dan siap diminum. Proses pengolahannya dimulai dari pencucian menggunakan mesin, pengupasan, pencucian kimia, pengejusan, pasteurisasi, dan pembotolan. Penghilangan rasa pahit dilakukan pada formula blending. Pengawetan yang dilakukan adalah dengan mengkombinasikan bahan pengawet kimia sesuai dengan standar Badan POM, digabungkan dengan panas terbatas atau pasteurisasi. Kapasitas maksimal pembuatan jus jeruk ini adalah 500 kg jeruk per hari. Prinsip pembuatan jus ini adalah buah diekstraksi dengan menggunakan metode pengepresan hingga didapatkan sari buah dengan asam nitrat akan berikatan dengan pektin yang ada di dalam sari buah membentuk viskositas tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan jus jeruk adalah kualitas bahan baku, nilai pH, perubahan warna jus, total soluble solid atau TSS, viskositas, dan suhu penyimpanan. Parameter yang dinilai pada pembuatan jus jeruk ini adalah viskositas, nilai pH, total padatan terlarut atau TPT, warna, dan penampakan visual berupa endapan dan kejernihan, serta analisa sensoris. Selanjutnya yaitu proses produksi infused water lemon. Infused water adalah air yang ditambahkan dengan potongan-potongan buah dan didiamkan selama beberapa jam sampai sari buahnya keluar. Memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Salah satu infused water yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah infused water dari buah lemon. Proses pembuatan infused water lemon diawali dengan menekan-nekan lemon agar sedikit melunak. Selanjutnya, iris-iris tipis lemon hingga menjadi beberapa bagian agar didapatkan sari buah lemon yang lebih banyak. Selain itu, hal ini bertujuan untuk memudahkan pemasukan lemon ke dalam wadah. Tahap ketiga yaitu memasukkan potongan-potongan lemon ke dalam wadah yang akan digunakan. Yang terakhir, masukkan air putih hingga wadah terisi penuh. Infused water lemon ini berkhasiat untuk memperlancar pencernaan, membantu menurunkan berat badan, membuat kulit bersih dan bersinar, serta dapat menambah energi bagi tubuh. Selanjutnya, proses pembuatan sari lemon. Selanjutnya, pembuatan manisan kulit jeruk. Proses pembuatan manisan kulit jeruk. Yang pertama, kupas kulit luar jeruk, di mana kulit luar ini bertekstur keras dan pahit. Kemudian, kupas kulit tebal jeruk yang akan diolah menjadi manisan. Setelah dikupas, kemudian dipotong menjadi dadu dan campurkan dengan sedikit air serta garam dan campurkan sampai merata. Siapkan larutan air garam dan tuangkan pada kulit jeruk dan rendam selama semalaman. Setelah itu, remas kulit jeruk agar terpisah dari larutan air garam. Rebus daun stevia setelah mendidih lalu masukkan potongan kulit jeruk. Tambahkan sirup untuk menambah warna manisan serta gula secukupnya. Aduk hingga mengental. Kemudian tiriskan manisan jeruk dan jemur di bawah terik matahari selama kurang lebih 1 hari. Setelah kering, manisan kulit jeruk dapat dikonsumsi.